Oke. Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano di Rasti Garasi. Kali ini gua lagi kedatangan ini temen udah lama Bang ya kontek-kontekan ya, cuman baru kali ini berkesempatan ketemu langsung nih, face to face, ya kan? Dan gue termasuk subscriber. Karena kontennya ini seru semua, Bro. Jadi gini, ini abang ini nih ownernya bengkel restorasi apa Bang? Vespa klasik ya. Nah, namanya apa Bang namanya? Eliezer Scooter World. Eliezer Scooter Work. Ya. Itu di mana? Daerah mana tuh Bang? Jati Padang Pasar Minggu. Jati Padang Pasar Minggu. Ya. Nanti IG-nya ada ya? IG-nya? Ada. IG-nya nanti kita tulis di bawah sini ya. IG-nya apa Bang? Eliezer Scooter Work. Eliezer Scooter Work ya. Ya. Ini Bang kenalin diri dulu deh Bang nih. Oh. Biar abang teman-teman yang nonton Rasti Garasi tahu nih abang siapa sih. Kenalin dulu deh Bang. Oh, teman-teman semua salam kenal. Nama gue Aji Eliazar dari Eliezer Scooter Work, dan gue bisa kenal Bang Eman karena memang gue subscribernya dia gitu. Dan ternyata salah satu temen gue yang lagi restorasi 8 Vespa ya? sampai badan gue habis nih makanya. Itu ternyata temen juga kenal sama Bang Eman. Tuh ada di belakang tuh. Padahal kenal di medsos juga. Cuman kebetulan tetangga. Iya. Jadi gini, beliau ini yang menangani salah satu Vespa yang dari gue. Iya. Mungkin kalau teman-teman nontonin YouTube gue yang lama tuh, pas gue kena Covid, kan gue terpaksa jual tuh Vespa Super 66 warna merah 9 juta apa 10 juta gitu. Gue lupa dah, pokoknya gue jual murah tuh demi Covid ya gak? Demi Covid 2 tahun yang lalu kurang lebih ya. Pas lagi high-nya Covid ya. Nah, ini teman gue nih bingung nih, kira-kira bengkel mana gitu, karena pernah kecewa dengan satu bengkel dan dia ya udah lu cari bengkel ini, ntar kalau sudah jadi kita bacotin lagi gitu. Tapi nggak sekarang nih ya kita bacotinnya. Nah, sekarang nih kita mau ngobrolin masalah pengapian nih. Jadi ini spesialisnya di pengapian apa gimana nih Bang nih? Ini kita langsung aja unjukin nih Bang. Ini micro computer ignition device. Waduh, bahasanya bahasa Inggris. Ya kan? Belibet gue. Pokoknya ini intinya mah CDI aja gitu ya. Ya, kapasitor discharge. Nah, kalau teman-teman tahu mungkin kalau CDI yang ngetop itu CDI TIC ya. Kita bilangnya CDI TIC, TIIC, karena itu merupakan bawaan motor. Bawaan motor yang terbukti sudah teruji itu. Teruji kualitasnya, kekuatannya, dan teruji harganya. Ya kan? Nah, harganya gila sekali. Iya dong, harganya yang jelas teruji. Nah, sekarang nih ada nih produk, gue nggak tahu nih apa ini udah di toko-toko udah ada Bang? Udah ada ya di toko-toko ya. Ini produknya kayak gini nih. Ini produknya kayak gini nih, kita majuin. Kelihatan nggak kameramen? Kelihatan ya, tuh. Ini kameramennya sekarang lagi kameramen additional nih, Om Tony Sudarmaji. Nanti kita buka nih Bang ya. Oh iya, kita buka. Kita buka. Ini mereknya apa nih Bang? Namanya elektronik. Emang ada tulisannya Bang? Wah, ada tulisannya nih. Waduh, mata gua kicer nih. Jadi kalau mata gua kicer kagak kelihatan, emang gua kagak dibuat-buat, emang gue nggak setampilan casingnya begini Bang. Emang kita udah dikurang-kurangin umurnya. Emang udah umur, ya gak? Emang casingnya bagus ini. Bukannya casing yang abal-abal, jadi kelihatan grass terus. Nah, ini namanya Eliezer Elektronik. Nah, nih biar kan bentuknya kayak begini tuh. Buka aja Bang. Kita buka ya. Nah, ini biar abang yang ngejelasin deh. Ini kira-kira apa sih nih Bang nih lebihnya? Gitu. Dibanding kita langsung bandingin aja sama TIC ya Bang ya. Oh iya. Nah, kelebihannya apa nih Bang? Kayaknya abang yang lebih ngerti mengenai persidiaan ya. Ini buat temen-temen yang Platina Edik mungkin boleh menonton sebagai pertambahan pengetahuan ya, karena di sini di konten ini gue nggak mau nyari perdebatan ya, karena ada beberapa temen yang wah gue mah aliran platina minded, gue mah CDI minded. Ini kita sekarang bahas masalah CDI dulu nih, CDI alternatif di luar TIC gitu, karena di luar sana juga ada ya Bang ya, brand-brand yang lain. Nah, ini kita mau mengangkat CDI ini dulu nih. Kalau mengenai platina
nanti kita bahas di segmen berikutnya karena masing-masing punya kelebihan baik platina maupun CDI gitu. Buat teman-teman mungkin di sini ada yang alirannya platina, bang gua mah kagak pakai CDI-an, gua mau platina. Tulis kolom di komentar yang platina Mandit, atau mungkin bang ini pas banget di video ini karena gua lagi pengen tahu soal persidian, ya kan? Nah ini gue langsung aja kagak pakai lama deh ya kan. Kita bahas nih apa sih nih kelebihannya CDI Eliezer Elektronik ini dari CDI bawaan motor TIC atau TIIC. Langsung aja nih bang nih. Oke. Jadi kelebihannya. Sebenarnya gue karena hobi sama elektronik ya tentunya, dan waktu itu gue mau mencoba untuk bikin suatu alternatif buat teman-teman Vespa gitu. Untuk jika CDI TIC itu rata-rata orang pasti beli kan copotan. Betul. Copotan, terus elektronik. Tentu tidak ada warranty dan ya namanya copotan kita nggak tahu. Iya. TIC itu bagus. TIC itu bagus. Cuman umur elektronik kita kan nggak akan pernah tahu, dan TIC itu masih ada limit terus terang. Nah terkadang orang teman-teman pengen gimana ya pengapian supaya lebih loss gitu. Lah karena data-data tersebut akhirnya karena kebetulan saya juga hobi elektronik, jadi gue juga mikir oke deh, gue nggak mention sebelumnya, cuman akhirnya gue coba bikin perhitungan sendiri setiap komponen, terus kelebihan kekurangan gimana caranya gue harus bikin sesuatu ini demandnya ada nih. Oke, ini gimana caranya gue bikin bukan hanya api yang besar atau no limit banyak, cuman harus awet dan berukuran juga lebih compact gitu. Sorry gua jeda, Ya. takut buru lupa. Sip. Ini mungkin teman-teman perlu dikasih penjelasan maksudnya limit itu apa? Apakah dengan limit pengapian atau limit speed atau apa yang dari Ya, tadi limit kenapa pengapian ngomong limitnya kan? pengapiannya maksudnya dari RPM-nya tentunya gitu. Jadi kalau TIC ada limitnya, maksudnya ada batasannya. Iya, Jadi betul. saat RPM Dia tertentu ya. dia akan dia membatasi udah dia nggak sebatas bisa saja lebih- segitu. ya, dia nggak bisa lebih lagi. Hmm. Nah, dan tantangan buat saya sendiri waktu pertama kali bikin ini perhitungannya banyak gagal. Itu trial error lah ya. Trial error banyak gagal. Target gue tuh RPM low, mid, high, mulai dari bawah, tengah sampai atas itu harus dapat semua. Nah, berkali-kali coba gagal, bawahnya dapat, tengahnya dapat, atasnya nggak dapat, wah ngelimit. Oke, terus bawahnya nggak dapat, tengahnya dapat, atasnya juga nggak dapat, dan begitu seterusnya. Nah, terus akhirnya kurang lebih tuh riset sekitar 3 bulan, akhirnya nemu. Akhirnya udah berhasil temu. Terus akhirnya dicoba nih. Oke, dicoba. Gimana caranya? Selain api besar, dia harus awet. Dia harus awet karena rata-rata banyak sih dia total loss, baik itu yang dari standar di upgrade ataupun rata-rata dari total loss itu memiliki kekurangan di durabilitas, umur. Nah, gimana caranya? Gitu. Nah, terus akhirnya ya udah saya ciptakan ini, saya bikin ini. Benar-benar bikin dari nol dan komponennya benar-benar buatan Jepang. Dalamannya, jeroannya Ya, gitu ya. itu. Dan ini juga karena gue yang bikin, karena gue yang hitung, karena apa? Gue berani kasih warranty sampai dengan 6 bulan. Oh, gitu. Jadi Ya, ada terms and condition-nya tentunya. Kalau dalam waktu 6 bulan ada kerusakan di CDI-nya bisa Ya. di-return gitu Bisa, ya. bisa Nggak nggak ada masalah. Ini buat jenis tipikal apa? Vespa standar aja kah atau untuk Vespa racing bisa? Standar bisa, racing bisa. Standar bisa, Dan racing yang bisa, untuk ya? teman-teman yang hobi touring, ini sangat cocok. Oh, sangat cocok gitu ya. Nafasnya sangat panjang. Nah, ini pertanyaan yang paling penting dari obrolan kita ya, poin penting yang pengen gue tanyain. Harganya berapa? Harganya Untuk ini satu unit CDI Eliezer Elektronik ini. sebenarnya ini harganya bisa dibilang cukup murah loh. Kalau dengan lihat speknya ya yang saya pakai. Ini harganya cukup 300.000. 300.000 aja ya. 300.000 dengan warranty 6 bulan dan tentunya ada terms and condition-nya ya untuk warranty-nya, dan di dalam Di sini dari term ada. kondisinya apa bang? Kalau boleh dijelasin aja bang, biar teman-teman tahu sekalian. Oke. Kerapian pemasangan kabel itu penting.
karena CDI ini sangat sensitif gitu loh. Kalau misalnya korslet, dia performance-nya bisa turun. Oh gitu. Ya semua elektronik sih pasti gitu ya pengapian, even TIG sekalipun. Dan benar-benar CDI yang total loss itu benar-benar menuntut piranti pengapian yang lainnya harus prima, gitu bang. Kayak misalnya spool pengapian harus prima. Oh, berarti nggak serta-merta teman-teman beli CDI ini terus jadi cihuy, tapi ternyata spoolnya bleem. Iya kan? Nggak akan kuat ngangkatnya nanti. Iya, benar-benar. Jadi makanya saya tulis untuk terms and condition warranty, supaya CDI ini bisa bekerja maksimal, pastikan piranti pengapian lainnya seperti spool pengapian, pulser, kabel-kabelnya dan pemasangannya itu benar-benar rapi dan kondisinya harus prima. Tapi kalau menurut gue sih bang ya, dengan harga 300 masih worth it, karena harga CDI TIG sekarang ini untuk secondnya ini udah mencapai 400 sampai 500. Oh, lebih bang sekarang. Udah lebih ya sekarang ya tuh, udah lebih tuh. Bisa sampai 600. Sampai 600 mungkin ya. Oke, anggaplah karena mungkin orang yang beli gitu ya. Mungkin kalau gua kan harga pedagang kali ya kan. Ya tidak. Mungkin gua dapet gopek taruh kata gitu ya. Tapi dibanding di compare sama ini masih jauh lebih murah. Jadi ibarat kata nih, gua ambil yang gopek aja bang ya. Sumpama si Diatik beli gopek gitu, ini 300, yang 200 lo masih bisa ngopi sampai melebek atau ngerokok sampai jeding gitu kan, masih ibarat kata masih bisa buat belanja yang lain gitu kan ya bang ya, gitu. Nah bisa untuk spool atau pulser? Bisa untuk spool atau pulsernya gitu, biar jadi lebih cihuy dan biar bagaimanapun namanya elektronik barang baru gitu kan. Walaupun mungkin teman-teman nih perlu diyakinkan kan, tapi kan diyakinkannya udah ada jaminan 6 bulan kan, ketimbang beli TIG copotan motor tapi belum ada garansi tertentu. Bisa ini garansi tapi kan nggak mungkin orang jual itu terus pengen 6 bulan sampai lama-lama, nggak mungkin. Karena orang juga pengen duitnya buat muter lagi, ntar lo komplain balikin duitnya udah kepake gitu kan. Jadi tergantung term condition. Nah gue mau tanya gini bang, ini akan jadi banyak pertanyaan buat teman-teman. Kalau seandainya mungkin gue juga gitu ya, karena gue kalau sekarang lagi musim pengabdi setan ya kan, lagi up lagi nih, mungkin kalau gue pengabdi platina bang. Nah ini gue mewakili teman-teman yang mungkin akan tanya, kalau mau ganti dari platina ganti ke CDI, itu apa aja bang yang harus diganti gitu? Gini, selain CDI otomatis ini ya CDI-nya, jadi apa aja bang yang harus diganti bang? Ini secara general berarti ya. Generalnya Vespanya apa dulu nih? Anggaplah super sama sprint. Oke. Emang beda-beda bang? Super, sprint, gini, sama tahun tua gitu VBB? Nggak gini. Kalau misalnya ini kan plug and play-nya kan dengan kayak di sini kan makanya saya tulis nih. PX series gitu PX ya. series terus habis itu memang yang standar itu udah memang CDI, udah CDI. ya Spartan UPX. Kalau sudah standar CDI maka gak usah diomongin. Iya, tinggal langsung copot, plug and play. tinggal plug and play. Iya. Maksudnya nih mungkin sekalian nih bang ya, karena abang juga bengkel restorasi sekaligus menciptakan produk CDI ini, maksudnya nih buat sekalian ngasih edukasi nih ke teman-teman nih, buat yang punya super atau sprint atau mungkin VBB yang pengen dirubah pengapiannya menjadi CDI, itu apa aja bang yang harus dilengkapi gitu? Oke. Tentunya pertama pasti karena ini CDI tipe pulser, ya tentu harus ada penambahan pulser, gitu atau pickup. Dan spool pengapian yang tadinya untuk platina itu harus diganti menjadi spool pengapian untuk CDI. Mungkin kita simpelkan bahasanya pakai bahasa ala kandut gue kali ya, yang mungkin lebih ini. Kalau abang kan bahasa teknik nih bang nih, maksudnya mau diganti apa aja bang? Magnet perlu ganti kagak bang? Nah, kalau misalnya magnet tetap bisa pakai. Magnet tetap bisa. Berarti dudukan spool tetap kalau dudukan spool tetap bisa pakai yang lamanya. Dudukan spool pakai yang lama bisa, tetap ya. Bisa. Spool ganti. Iya, kalau spoolnya mau gulung boleh. Kalau misalnya mau pakai dan motor pun itu di kerennya dikurangin dan spool dan motor dimasukin bisa juga. Berarti ganti spool pengapian ya. Pasti. Spool lampu nggak perlu. Spool lampu nggak perlu ya. Berarti spool pengapian karena masuknya ke pengapian. Iya. Spool lampu, jadi yang harus dibeli berarti spool lampu, minimalnya spool lampu dan motor ya. Bukan atau gulung. Spool CDI. Oh iya sorry. Spool pengapian, boleh dan motor, atau boleh gulung. Iya, kalau misalnya ada yang mau custom, ada yang mau custom sendiri juga bisa ya. Masalah resistansi tinggi pun juga sanggup. Ribet dah kalau custom, anggap aja dan motor. Iya, pakai kita bikin simpel ya. Iya. Terus
CDI-nya. Iya, CDI-nya dan pulser. Udah. Oh, ada pulser. Itu udah dengan 3 item itu sudah bisa merubah platina menjadi Pengapian CDI. CDI. Pengapian CDI Betul. gitu. Sesimpel itu. Sesimpel dulu itu kan, ya? Dulu kan kalau kayak PBB atau Super atau Sprint orang mau rubah ke CDI, wah banyak banget yang diganti. Iya, Mau justru buat itu. cross as lah, Nah. terus ganti spool 1 set, Nah, ganti bener. magnet, itu Bener, udah bener. pasti udah di atas. Bener. kita Jadi nggak ambil perlu lah. Tidak. Tidak. Nah, ya. Mungkin Efisiensi. diulangin lagi nih biar teman-teman tambah jelas lagi ya. Jadi teman-teman yang punya Super, Sprint atau PBB. tahun tua itu kalau mau rubah dari platina itu cukup lo beli Spool pengapian. spool pengapian Untuk CDI ya. untuk CDI, Pulsar, pulser, Sudah. dan CDI-nya. dan CDI-nya tentunya. Sudah. Dan rata-rata bengkel sudah pada ngerti lah ya Iya, untuk itu ya. itu hal yang umum untuk bengkel. Nah, itu udah 3 item itu. Jadi ntar teman-teman juga cari bengkel yang nggak ngelecehin. Iya. Karena kalau ngelecehin itu mah nasibnya lo ya. Maksudnya takutnya ntar wah nggak bisa lo harus ganti ini gitu. Tapi ini dari keterangan abang itu 3 itu aja udah cukup gitu Sudah ya. cukup. Jadi sesimpel itu. Nah, kalau direkap boleh nggak direkapin aja? Abang kan udah pengalaman nih. Biar tahu teman-teman damage cost-nya berapa. Kita hitung-hitungan gitu. Oke. Ini kita taruh seumpama Ini 300.000. CDI-nya 300.000. Ya. Terus Pulsernya, pulser. pulser itu bisa pakai punya Suzuki bilang merek nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuek aja dikit Suzuki mah. Shogun cukup. Suzuki Shogun. Itu yang SGP pulser. cuma 80.000. 80.000. Mau tulisin yang tuh. SGP asli ya. Terus untuk spoolnya pakai dan motor. Dan motor. Dan motor itu harganya paling 125.000. Iya benar, 125.000. Magnet tetap pakai yang lama. Di Nggak gua- perlu bubut-bubut, nggak perlu belah engine untuk bubut kruk as apa segala macam. Sama tinggal ongkos deh ya. Kalau ongkos Ya, relatif itu tiap tergantung. bengkel Ah. berbeda-beda. Sama kopi sember. Sama kopi dah. Gitu biar kagak ngantuk. gitu. Nah, Bang, pertanyaan terakhir. Ini kalau mau beli ini di mana, Bang? Ini Hmm. di Tokopedia juga tersedia. Dan Tokopedia alamatnya apa, Bang? Alamat Tokopedia-nya? Eliezer Group. Eliezer Group ya. Ya. Teman-teman bisa langsung aja kunjungi dah tuh toko online shopnya. Ya. Jadi kalau di online shop kan orang prinsipnya nanya gitu, oh ada all shopnya enggak gitu. Ya, Karena kan mungkin kalau beli Sekarang ke kan toko, semua serba online ya. iya kalau beli ke toko mungkin takut Waktu. ke ini kan. Tipu. Tapi kalau teman-teman mau kemari juga bisa juga. Kalau teman-teman mau beli di garasi mau nitip juga ada juga kita nyediain. Harganya sama ya Bang ya. Ya. Ya kan? Nah, ini kita ngobrolin dari tadi, ini kan si abangnya nih yang dari Eliezer nih, Begeret yang ngobrolin kecanggihan, kecihuyan ini barang. Nah, kita nih panggil ini temen gue nih satu lagi yang udah pakai barangnya nih. Jadi kita langsung testimoni aja, nggak katanya ya kan. Kita Dari panggil user aja nih, langsung, dari Pak. user langsung ya enggak. Jadi kan kalau kagak ngapa-ngapa yang disalin bukannya abang ya kan, no, orangnya usernya udah Iya. langsung aja ngomong, bang langsung masuk aja bang kemari bang langsung. Bang, itu saja bang. Anwar Samsul. Nah, ini bang Samsul nih, apa kabar bang? Alhamdulillah, Saya salim dulu, sehat ya bang. Ini sorry agak di bawah nih jadinya nih. Ini Iya. emang ini muatnya berdua doang ini bang, emang style ngebut ini, nggak pakai CDI Cihuy soalnya nih. Iya emang Gimana bang pemakaian ini bang dari yang lu dicoba di motor Super Ini- Nana. Super 66? Oh iya Super 66 itu ya. kebetulan nih gue pakai karena emang gue orangnya nggak mau ribet ya. Mau ribet Jadi ya. gue juga sering jalan jauh gitu kan, jalan maksudnya. Mana gua- bang? Ya nggak Sepatan. jauh-jauh amat lah, Sepatan gitu kan. Sekitaran Tangerang paling jauh. Gue nggak pernah touring jauh-jauh. Jadi Towing. tapi jadi kalau misalnya ini cocok sih bagi orang-orang yang kayak gue yang Malas ribet. kurang paham banget masalah pengapian apa segala macam. Kalau dulu tuh kan kalau bermasalah kita platina gitu kan, kita pakai ketok-ketok segala gitu kan. Nah itu karena perut udah agak gini ya, jadi kalau untuk Susah nunduk nunduk ya. susah banget nunduknya. Jadi kendala problem tubuh ya bang ya? Iya, Bukan itu. motor ya? Nah jadi gue pernah pakai ini sebelum di 66 juga Udah pakai itu? udah pakai ini di Spartan ya, itu lumayan juga om. Jadi mana kalau misalnya kita gigi tinggi gitu, terus kita nggak gas Gigi gitu 4 kan? dalam speed rendah. Ya gigi 4 speed rendah langsam, Oh. masih Nggak nggak redet, Oh. nggak redet tuh. Jadi ya kalau gue pribadi sih, ya karena gue orang yang nggak mau ribet ya, jadi ya gue saranin sih pakai CDI gitu kan. Nah tapi kembali lagi ke teman-teman, kalau
karena gue udah make hampir setahun ya di beberapa motor klasik gue, ya Eliezer sih lumayan lah. Menurut gue hitungannya, lu mau lari atau lu mau gigi rendah tapi dia speednya rendah, gigi tinggi speednya rendah, ini sih menurut gue dengan harga segini ya worth it banget. Worth it ya. Jadi lo nggak usah khawatir misalnya mau keliling kemana-mana, ya dengan pakai CDI, gue rasa itu udah cukup lah. Bisa lah lo nikmatin jalan gitu loh, bukan nikmatin kerepotan kita untuk benerin. Tapi tergantung selera lagi tadi bang ya. Ada yang Karena platina. kan gini bang, kadang-kadang trouble Vespa itu ada yang satu edik gitu bang, ada yang demen trouble. Iya. Ada seninya katanya Iya, gitu iya, bang, betul, ada betul. seninya. Ya masing-masing ya, kita kembalikan ke pemirsa. Mungkin ada yang gue seneng apa mogok gitu, seneng tapi jarang sih bang ya rata-rata. Tapi ada loh bang, ada. Gue seneng kalau ada trouble. Jadi gue dapat tantangan ya untuk nih ya. Jadi gue dapat challenge gitu untuk Sambil ngerepotin orang. enggak lah. Iya kan maksudnya challenge gitu, seninya katanya gitu, kalau nggak mogok nggak seni gitu. Iya, gitu. iya. Tapi ya Kembali lagi lagi sih. kalau Betul. memang, tapi kan ada kebanggaan juga, beberapa orang ada bangga. Gua Gua dari pernah. sini sampai sini nggak buka tepong. Nah, iya, kembali lagi nggak buka tepung bang. Gue pakai Spartan ini, ya meskipun jaraknya nggak jauh ya, cuman gue lagi ada kerjaan di di Merak. Gue iseng-iseng naik klasikan lewat jalur Pantura itu tuh. Gue nggak ngerti deh, Rajat Mauk ya, lewat jalan Mauk. Oh ya. Gue nggak buka tepung. PP ya, nggak tahu ini. Ini PP nih nggak buka tepung gue. Emang jalannya cakep, Spartan lu tau sendiri. CC-nya 200. Wah, cihuy lah kalau kata lu bang. Cihuy ya. Itu sama Gitu sih. Ada tambahan bang? kalau boleh, jadi gini, gue juga pengen berbagi product knowledge sih sebenarnya. Jadi ini memang benar-benar pure komponen itu gue hitung, bukannya maksudnya barang orang gue modifikasi dan gue jual lagi, bukan, karena gue menghargai namanya haki ya. Oh iya benar. Dan ini sebenarnya sih gue ada ini. Gimana? Sampai Wah, seperti ini dalamnya. bocoran jeroannya ya. Wah. Tapi komponennya gue nggak bocorin. Iya. Karena itu rahasia dapur. Ya, ini dalamnya seperti ini, bahkan sampai dengan PCB boardnya itu gue desain dan bikin dan cetak sendiri 2 layer yang tahan panas. Kalau teman-teman mau lihat bisa juga di sih. belakangnya ya. Dan di situ ada embossnya juga Eliezer. Jadi memang produk bikin bener-bener dari nol. Ya, beneran om. Ya. Lu harus patenin nih bang. Oh udah. Lu udah patenin? Udah. Iya, lu Sudah. berarti memang benar-benar produk yang terdaftar gitu ya. Ya. Produk yang niat lah bro. Niat lah bener lah. Niatin. Oh ini Keren, berarti keren nih. motherboardnya lu bikin ya? Iya, PCB boardnya gue bikin. Oh PCB-nya? Iya. Keren. Oh ini ada Eliezer ya bang? Berarti memang dia bukan upgrade Bukan atau upgrade, bukan dikutak-kutik ya, Iya, tapi bukan memang kutak-kutik. dia buat dari membuat nol dari ya? nol. Oh ini udah lu hitung Jadi ya? Udah. ini gue terima kasih banget loh bang, abang bisa hadir ke Ras di Garasi Sama-sama. untuk ngejelasin CDI. Terus terang aja gue di perCDI-an ini gue buta banget, karena tadi yang dari awal gue bilang gue platina minded gitu ya. Gue aliran, kalau ada orang bubur diaduk gue kayak gitu gue aliran platina. Dan seumur hidup gue baru tahu nih isinya CDI itu gitu. Dalamnya kayak gitu ternyata ya. Iya. Kayak ada komponen-komponen kayak di radio gitu. Dan ini komponennya. Gue pikir ini gue dibohongin. Gue pikir gue dibohongin sama tukang Vespa-nya apa dan motor di dalam ada apa nih, ini doang nih, pemberat doang nih. Ya selama itu lu baru tahu ya ini? Iya, baru tahu kalau dalamnya ada komponen itu kayak radio gitu. Lo juga gitu kan, lo jangan ketawa-tawa aja lo. Lo juga gitu lo pasti lo. Di dalam nih dulu kira semen doang apa dalamnya pemberat gitu. Gila. Kan isinya isim gue. Isinya isim, dukun. Dan semua komponen yang gue pakai ini bukan ecek-ecek sih, mohon maaf terus terang gitu. Gue pakai buatan Jepang asli ya, sama dalamannya. US gitu. Jadi makanya kenapa gue bisa sampai kasih warranty segitu lama untuk elektronik 6 bulan. Itu sebenarnya cukup lama untuk elektronik. Jepang sama Amerika gitu. Iya, betul. Panasonic dan General Electric. Panasonic. Ada juga NEC. Tuh. Tapi satuannya Ya itu rahasia. Udah lo nggak perlu kebanyakan tahu itu cuman sekedar just to know aja. Yang penting lo beli produknya, lo jajal deh. Warantinya 6 bulan kok, cukup lama. Jadi kalau kira-kira
ada problem atau apa masih bisa kontak. Iya. IG-nya juga ada, belanjanya juga bisa di online shop. Atau lo kalau mau beli di Rasti Garasi juga ada. Ya Kalau kan? mau Gua- main-main ke bengkel juga bisa. atau kalau mau main-main langsung ke bengkelnya di daerah mana tadi? Sorry? Jati Padang Pasar Minggu. Jati Padang Pasar Jakarta Minggu Selatan. itu lu tinggal ke sono aja kali. Gue mau silaturahim langsung, mau kenal atau mau langsung dipasangin, lu bisa Boleh, langsung ke sono. Boleh. Itu mau langsung dichatin di restorasi. Nah, Boleh. itu boleh gitu. Kayaknya dari gue itu aja ya. Kayaknya sudah terlalu panjang untuk pembahasan benda kecil tapi cihuy ini. Mudah-mudahan obrolan singkat kita ini bermanfaat ya, walaupun Oh, sama satu lagi sih. ada tambahan, boleh silakan. Dan ini sebenarnya gue bikin untuk solusi buat teman-teman skuteris yang pengen performa Vespanya naik, tapi nggak terlalu makan biaya banyak. Nah, itu Itu dia sih sebenarnya sih. Iya. Itu kata-kata penutup Iya. yang cihuy banget. Iya. Jadi teman-teman nggak perlu Bubut sana. oprak bubut sini, oprak ini Ganti magnet dulu, apa, ganti magnet. Teman-teman cobain ini aja dulu, kira-kira nambah performa nggak gitu. Karena yang gua tahu sih ya, gua nggak banyak tahu juga. Kalau pengapian kita cihuy itu satu BBM menjadi lebih irit, Oh, pasti. ya kan? Karena itu kaitannya dengan pengapian. Busi Pembakaran juga lebih pembakaran lebih sempurna. Busi nggak bolak-balik ganti, dan itu berarti kan budget lo beli busi bisa buat beli Bensin. Sasetan. bisa buat beli Ngopi. bisa Ngopi beli sember. kopi, bisa buat beli yang lain ya kan, rokok apa kayak jangan rokok ya kali ya, ntar Poli gue samping diomelin, lah. poli samping lah gitu, atau beli hal-hal yang lain gitu. Pokoknya mantep banget deh, layak dicoba. Gue juga belum coba sih, mungkin nanti kalau udah gue coba kita review ya. Boleh. Kita review Pembuktian video lah, pembuktian di pembuktian. video berikutnya di unit yang sudah dipasang CDI. Jadi biar bisa lebih nyata gitu bang, ya kan obrolan kita ini. Ini sekali lagi terima kasih banget udah datang ke Rasti Garasi. Thank you. Mudah-mudahan obrolan singkat kita ini bisa membawa manfaat buat teman-teman semua Rasti Garasi yang nonton. Amin. Dari gue itu aja sih ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang pengen ditanyain atau mungkin ada pengen mengeluarkan pendapat, teman-teman tulis aja di kolom komentar. Insya Allah nanti pasti gue jawabin satu persatu. Kalau lambat ya mohon dimaafin, tapi pasti insya Allah gue balas. Dari gue itu aja. Gue Eman Vigano. Gua Haji Eliazar. Gue Samsul Lanang Garet. Sampai jumpa lagi. Ciao.